Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, program studi Teknik Mesin, akan menjelaskan tentang hubungan kimia dengan teknik mesin. Di sini kami akan menjelaskan tentang korosi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Indra Mahfuz Purwodendya dengan NIM 2405146022284. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maksum dengan NIM 24051401201. Saya Indra Kusumani Wahyu dengan NIM 2405146011783. Saya Muhammad Farhan Ramadhani dengan NIM 24051605993. Saya Muhammad Ramdan Hakim dengan NIM 24056000339. Selamat menyaksikan. Ini kenapa sih warnanya kok berubah jadi gini? Walah, ini tuh kalau di bahasa sehari-hari kita itu namanya karatan. Kalau di ilmu kimia itu namanya korosi. Korosi itu udah biasa terjadi pada besi dan reaksinya itu Fe2O3 H2O. Terus gimana sih proses terjadinya korosi, kok bisa besinya sampai kayak gini? Bagaimana sih cara mencegahnya biar nggak jadi seperti itu? Jadi itu gini. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, dalam bahasa sehari-hari, korosi dikenal dengan sebutan perkaratan. Korosi atau perkaratan sangat lazim terjadi pada besi. Besi merupakan logam yang mudah berkarat. Karat besi merupakan zat yang dihasilkan pada peristiwa korosi, yaitu berupa zat padat berwarna coklat kemerahan yang bersifat rapuh serta berpori. Rumus kimia dari karat besi yaitu Fe2O3 dikali X H2O. Karatan pada besi apabila dibiarkan lama-kelamaan besi akan habis menjadi karat. Dampak dari peristiwa korosi bersifat sangat merugikan. Contohnya adalah kerobosnya jembatan, mobil-mobil, ataupun berbagai konstruksi dari besi lainnya. Karena itu, sangat penting bila kita sedikit tahu tentang apa korosi itu, sehingga bisa diambil langkah-langkah antisipasi dari korosi tersebut. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa ujung besi beton yang ditekuk sudah mengalami korosi, namun bagian besi lainnya tidak mengalami hal serupa. Untuk menjelaskan hal ini, kita akan membahas proses terjadinya korosi pada besi beton berikut. Awalnya besi beton yang baru diproduksi strukturnya lurus, namun karena ukurannya panjang dan menyebabkan kendala distribusi sehingga pabrik harus melakukan penekukan. Bagian besi yang mengalami penekukan akan mengalami kerusakan, sementara bagian lainnya tidak. Bagian besi yang mengalami kerusakan terdapat beda potensial. Apabila besi yang ditekuk terdapat pada lingkungan yang lembab, beda potensial pada besi akan terkoneksi oleh keberadaan air. Pada kondisi ini, sel elektrokimia terbentuk.
Bagian besi dengan potensial negatif akan berperan sebagai anoda, sementara bagian besi dengan potensial positif akan berperan sebagai katoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi besi yang menghasilkan Fe2+ dan 2 elektron yang menyebabkan besi terkikis. Di katoda sendiri terjadi reduksi oksigen yang menghasilkan molekul-molekul air. Dari hasil reaksi sel elektrokimia anoda dan katoda, maka diperoleh reaksi pembentukan faktor sebagai molekul terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor dari lingkungan. Yang kedua, faktor dari bahan itu sendiri. Faktor dari lingkungan meliputi yang pertama, konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembaman yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. Faktor lingkungan yang kedua yaitu pH. Pada suasana yang lebih asam, yang mana pH kurang dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat, sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun basah. Faktor lingkungan yang ketiga yaitu keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anoda kepada reaksi reduksi pada daerah katoda. Faktor dari lingkungan yang keempat yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi itu terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Faktor dari lingkungan yang selanjutnya yaitu galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif, di mana logam tersebut tidak mudah teroksidasi dan potensial reduksinya lebih positif, maka akan timbul beda potensial. Hal ini menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi sebagai anode ke logam yang kurang reaktif tadi sebagai katode. Hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif tadi. Efek ini disebut juga dengan efek galvanic coupling. Faktor bahan sendiri meliputi yang pertama komposisi kimia pada bahan. Setiap elemen memiliki sifat yang berbeda terhadap lingkungan korosif. Misalnya, bahan dengan kandungan kromium atau nikel tinggi seperti pada baja tahan karat mampu membentuk lapisan oksida pasif yang melindungi permukaan dari serangan korosif. Sedang sebaliknya, baja karbon biasa yang kurang memiliki
menjadi agen korosif untuk menempel, sehingga lebih tahan terhadap korosi. Korosi pada besi dapat dicegah dengan mengubah besi menjadi baja tahan karat. Cara lain yang dapat digunakan untuk mencegah korosi pada besi adalah sebagai berikut. Oh alah, prosesnya seperti itu ya. Aku jadi tahu. Iya, kurang lebih seperti itulah penjelasan tentang korosi, prosesnya, dan cara mencegahnya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga dapat bermanfaat. See you.